Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rahmania, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Pertama yang saya hormati Bapak Haji Juanda selaku fasilitator. Yang kedua ada Ibu Eko Sriwijayanti MPD selaku pengajar praktek. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asep Suherman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cilengsi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Febi. Ibu Febi, silakan perkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Yusria Febriani Putri. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Cilengsi. Insya Allah hari ini kelas saya akan diobservasi oleh Bu Nina. Baik, terima kasih Bu Febi atas kesempatannya dan waktunya. Siap, Bu. Oke, Assalamualaikum Ibu Febi. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya Bu ya, masih lancar ya puasanya ya Bu ya? Insya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama Ibu ya. Nah, tapi sebelum saya observasi di kelas, saya ingin melakukan percakapan dulu ya Bu ya, secara santai aja kita, yaitu pra observasi sebelum saya masuk ke kelas ya Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu gitu. Jadi di sini kita akan belajar tentang observasi di kelas dan coaching ya Bu ya. Tujuan dari coaching dan supervisi ini apa sih yang akan Ibu capai? Oke, sebelumnya saya berterima kasih Bu Nina akan mengobservasi di kelas saya. Kalau tujuannya yang pertama adalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, terutama dalam mengajar di dalam kelas. Selain itu saya juga ingin berbagi pengalaman dengan Bu Nina, yaitu Oke, jadi ingin kita sharing ya Bu ya, berbagi Iya. pengalaman. Jadi pengalaman yang mungkin Ibu ada di di kelas Ibu, saya bisa belajar. Nanti Ibu juga bisa ada masukan atau beberapa saran. Jadi kita bisa berbagi ya Bu ya. Betul sekali, Bu. Oke. Terus tadi tujuannya untuk meningkatkan kompetensi ya Bu ya. Kita sama-sama meningkatkan kompetensi sebagai guru ya Bu ya. Oke, materinya apa sih Bu? Oh ya, Ibu akan mengajar di kelas mana nanti? Oke, hari ini insya Allah saya akan mengajar di kelas 7A. Untuk materinya di matematika semester genap ini sekarang kita lagi belajar bab 3 tentang garis dan sudut. Untuk submaterinya sendiri, hari ini kita akan mendiskusikan tentang transversal dua garis. Itu ya, jadi tentang garis dan sudut ya Bu ya. Terus kira-kira tujuan pembelajarannya itu apa sih Bu dari materi yang akan Ibu observasi di kelas nanti? Oke, kalau untuk tujuannya yang pertama itu siswa dapat menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dan yang kedua adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari perpotongan garis transversal tadi. Jadi tujuannya intinya materinya tentang sudut ya Bu ya. Nanti Ibu bisa sharing ke anak juga ya materinya. Terus kira-kira area apa sih yang akan hendak Ibu capai gitu ya, atau yang akan Ibu kembangkan nanti di pembelajaran tentang garis dan sudut itu Bu? Oke, untuk areanya sendiri yang pertama ada budaya positif. Untuk budaya positifnya yaitu dimulai dari saat berdoa sebelum belajar. Selanjutnya juga ada budaya positif kegiatan untuk pick up trash atau mengambil sampah sebelum belajar supaya lingkungannya lebih nyaman lagi buat siswa. Jadi dipersiapkan dulu ya Bu ya sebelum belajar biar pembelajarannya juga nyaman, anak lebih fokus ya Bu. Betul sekali. Selain itu juga ada KSE, di mana di sini saya mengambil 3. Yang pertama ada manajemen diri yang akan ada di saat kegiatan stress relief dance sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua ada KSE keterampilan berelasi, di mana nanti siswa akan melakukan diskusi secara kelompok dalam mengeksplorasi materi yang akan dibahas. Dan yang ketiga ada KSE berupa kesadaran diri, yaitu nanti ada kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Nanti juga insya Allah akan menggunakan alatnya yaitu Mentimeter. Mentimeter ya Bu ya, medianya. Jadi untuk mengukur bagaimana sih perasaan siswa setelah pembelajaran itu ya Bu ya. Baik. Jadi
Tadi ya Bu, Ibu udah ada KSE, ada budaya positif, ada diferensiasi ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan pada saat pembelajaran di kelas nanti. Kira-kira dari yang sudah tadi Ibu ada area yang ingin Ibu kembangkan, ada nggak sih Bu tantangannya? Tantangan apa yang akan kira-kira Ibu hadapi di kelas nanti? Ya, kalau untuk tantangannya, kebetulan di materi garis dan sudut ini kan merupakan materi geometri dan bisa saya bilang materinya agak abstrak dibanding materi yang lainnya gitu. Jadi untuk garis dan sudut ini mungkin kita sering ketemui, tapi aplikasi dalam penyelesaian masalahnya tidak begitu relevan gitu dengan kehidupan nyata. Nah, tantangan yang kemungkinan ada adalah bagaimana siswa bisa pembelajaran ini menjadi kontekstual gitu, sehingga garis sudut ini jadi sesuatu yang ada di kehidupan nyata. Gitu. Jadi nanti ada manfaatnya ya Bu, jadi antara materi dengan kehidupan kontekstual anak ya, jadi agar mereka juga lebih mudah ya dalam memahami materi tersebut, gitu ya. Insya Allah juga mungkin nanti saya akan memberikan contoh berupa gambar, juga memberikan penjelasan secara lisan bagaimana materi ini akan bermanfaat di kehidupan kelak nantinya. Jadi medianya nanti Ibu berarti dalam bentuk gambar ya. Ada gambar. Apa selain gambar ada lagi Bu alternatif yang akan Ibu gunakan? Selain gambar nanti juga ada berupa video dari yang akan ditampilkan melalui proyektor. Terus juga siswa juga yang tadi untuk refleksi menggunakan media Mentimeter seperti itu. Itu ya Bu ya. Strategi yang sudah Ibu persiapkan, strateginya bagaimana Bu tadi? Dengan itu ya tadi ya, melalui strateginya itu dengan gambar kayak gitu ya. Jadi Ibu lebih ke pembelajarannya anak itu nanti bisa menemukan contoh-contoh secara langsung dari benda-benda yang ada di sekitar ya, dikaitkan dengan materi tadi ya Bu ya. Nanti juga akan ada pembagian LKPD sehingga siswa bisa mengelaborasi secara kelompok bagaimana penyelesaian masalah garis dan sudut ini dalam kehidupan nyatanya seperti itu. Jadi itu rencana Ibu nanti ya untuk kegiatan pembelajaran di kelas ya. Oke, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kira-kira Ibu sudah mempersiapkan kegiatan pembelajaran ini dari kapan ya Bu? Dari kurang lebih seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya, jadi Ibu udah mempersiapkan dari RPP, kemudian media pembelajaran, terus kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk menghadapi tantangan apa yang akan terjadi di kelas nanti. Ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang kita waktunya untuk observasi di kelas ya Bu ya. Terima kasih Bu Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan dulu untuk pembelajaran hari ini. Nanti Bu Nina akan ikut di dalam kelas, ya. Jadi Bu Nina nanti akan mengobservasi pembelajaran kita hari ini. Boleh ya? Ya. Oke, silakan Bu Febi. Kelas 7A, selamat pagi semuanya. Luar biasa, alhamdulillah. Teman-teman di sini masih semangat untuk belajar? Kita lagi menjalankan ibadah puasa, lagi yang menjalankan, kita harus tetap. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Duduk siap. Duduk rapi. Oke. Siap, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari Ibu mau cek dulu ya kehadiran kelas 7A apa aja yang ada.
Si Alvino, Angela, Akila, Maria, Aulia, Chelsea, Christian, Dewi, Dwi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 3 yang akan disebut di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah dapat AKPD individu tentang bagaimana menghitung hubungan antara dua sudut ya. Kalau kita ingat lagi nih, kita sambil review dulu ya materi tentang sudutnya. Oke, sudut itu kan adalah suatu daerah ya yang ada di antara dua garis garis. Kemarin kita udah belajar tentang pertama jenis-jenis sudut. Oke, masih ingat jenis-jenis sudut? Ada berapa jenis sudut? Ada? 5. Oke, yang pertama sudut siku-siku. Berapa sih besar sudut siku-siku? 30. Yang kedua ada? Berapa besarnya? Di antara Antara 0 sampai 90 ya. Jadi semua bilangan antara 0 sampai 90 nanti masuknya sudut tandem. Yang ketiga sudut tandem. sudut tumpul. Berapa sudut tumpul besarnya? Kalau tumpul dia antara 90 dan 180. Yang keempat ada sudut lurus. Kayak namanya lurus. Nanti dia sudutnya bentuknya lurus ya, kayak garis. Berapa besarnya lurus? Tepat 180 derajat. Yang terakhir ada namanya sudut refleks. Itu berapa? Dan sisanya dari 180 sampai 360 ya. Coba review lagi, kalau lingkaran, satu buah lingkaran itu berapa besar sudutnya? 360 ya. Dari jam 12 sampai jam 12 lagi kalau di jam itu 360 derajat. Kalau segitiga berapa besar sudutnya? 180. Oke ya. Jadi masih ingat ya materi-materi tentang jenis sudutnya. Karena hari ini materinya masih berkaitan dengan yang kemarin ya. Oke. Oke, sebelum mulai kayaknya ibu ngelihat masih ada beberapa barang di bawah. Coba teman-teman di sini silakan lihat sekelilingnya ya. Lihat sekelilingnya. Kalau nanti ada sampah silakan dipungut dulu, dibuang ke tempat sampah. Ayo. Jangan sampai kita mulai belajar masih ada sampahnya. Nih, masih ada kertas. Oke, silakan dilihat sekelilingnya. Ayla, Nika, Zenta, Radinka, Radit Alfi, Rahman, Rakaditya, Anisha, Revano, Sila. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 3 yang akan disebut di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah dapat AKPD individu tentang bagaimana menghitung hubungan antara dua sudut ya. Kalau kita ingat lagi nih, kita sambil review dulu ya materi tentang sudutnya. Oke, sudut itu kan adalah suatu daerah
guys ya dengan Nada. Sekarang kita langsung masuk ke kegiatan kita hari ini untuk belajar. Nah, tadi Ibu Biru udah bilang hari ini kita belajar tentang masih tentang garis dan di tepatnya kita akan membahas tentang transversal dua garis. Apa sih transversal dua garis? Ini nanti teman-teman akan membahasnya. Intinya tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama adalah supaya teman-teman di sini bisa menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua, nanti diharapkan siswa bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat transversal dua garis. Itu ya, jadi diharapkan bisa menganalisis gambarnya terus bisa menyelesaikan permasalahan. Oke. Nah, sekarang Ibu mau nanya dulu. Tadi kita udah review tentang sudut, tapi kita review sedikit lagi tentang garis ya. Maksudnya Ibu mau nanya sesuatu mungkin diletakkan. Kalau ada dua garis bentuknya seperti ini, teman-teman masih ingat gak namanya apa? Coba ya, lihat di sini. Kita agak ke sini sedikit. Ini namanya garisnya kenapa ya? Hubungannya apa ya? Ya, sejajar. Betul sekali. Kita udah belajar ya. Ada garis sejajar, misalnya ini garis M dan garis N. Terus tiba-tiba di tengahnya kita kasih garis lagi. Namanya garis berpotong. Kita kasih garis L. Nanti apa sih akibat dari berpotongnya suatu garis pada dua garis sejajar? Kira-kira akan ada bayangan nggak dari teman-teman di kelas 7A? Akibatnya apa aja? Sudut yang terbentuk seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Oke? Sebelumnya, mari kita menonton video dulu. Ya, silakan teman-teman perhatikan secara seksama videonya. Jangan ada yang klik dulu ya. Oke. Kelihatan semuanya ke depan proyektornya? Nah, kita fokus melihat video ya. berbagai macam. Yang pertama, kalau dia berseberangan nanti dia nilainya akan sama dengan. Kalau dia sehadap, nilainya juga akan sama dengan. Kalau dia bertolak belakang, nilainya juga akan sama dengan. Ini kita lihat posisi gambar.
kasih waktu teman-teman untuk berdiskusi, diselesaikan. Cari nilai X dan Y-nya. Untuk ngerjainnya gimana, Bu? Nah, ngerjainnya silakan disesuaikan sama minat teman-teman. Kalau misalnya Bu, saya mau ngerjainnya dengan kalian tulis di kertas di RAPD-nya, itu boleh. Atau silakan juga boleh misalnya saya mau buat berupa poster digital di Canva dan media lainnya, itu juga boleh. Ya, jadi yang penting nanti ada produk yang dihasilkan oleh setiap kelompok, ya. Dan produknya apa nih? Misalnya kelompok satu produknya tadi hasil ada tulisnya apa dan yang lainnya. Soalnya harus kita selesaikan ya. X-nya dapat, Y-nya juga. Jadi silakan untuk kan udah dilihat ya bahwa si 4x sama sudut yang ini nih, yang ini sama ini sifatnya apa nih? Iya, sifatnya dia berseberangan, sepihak atau sahadat? Berseberangan. Oke, maka karena dia sudutnya berseberangan, ingat kalau berseberangan nilai sudutnya adalah sama dengan good. Jadi nanti kita bisa punya persamaan 4x sama dengan 6x dikurang 40. Gitu ya. Itu dapat nanti menggunakan berisik. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita udah dapat sudutnya berapa, maka bisa kita ketahui nilai x-nya. Ya, udah dapat x dapat berapa tadi? Dari kelompok ini. X-nya adalah 20. Oke, tapi di sini 4x. Berarti 4 dikali 20. Kan 4x berarti 4 kali 20 berapa ya? 4 kali 20 adalah 80. Good. Nanti kalau udah dapat ini 80, kita bisa melihat sifat-sifat sudut yang lain. Kita lihat ini bentuknya bangun apa nih? Bangunnya adalah segi. Kalau segitiga berapa total sudutnya? 180. Oke, bisa ya ketahuan. Tadi ini 80, berarti sudut yang di sampingnya berapa nih? Kalau ini 80, berarti dia berpelurus, sampingnya adalah sisanya. Supaya jadi 180, maka di sini harus 80. Ini 100. Ini 100, ini 55. Sisanya berapa ya? Yang hitung kita kurangi. Oke, good. Oke, waktu diskusinya nanti silakan disesuaikan. Tapi ternyata tadi temennya udah ada yang laporan, udah ada yang selesai untuk tugasnya. Nah, sekarang kita lihat ya, gimana temennya menyelesaikan tugas yang tadi sudah diberikan. Oke, tadi yang udah ngirim ada dari kelompoknya Ahnaf dan juga ada kelompoknya Vino. Oke, silakan. Nanti kelompok Ahnaf dan Vino coba membagikan atau sharing bagaimana hasil penyelesaian dari tugas tersebut. Bisa ya? Oke, silakan dari kelompok Ahnaf dulu deh. Udah ada nih di Ibu hasil posternya, nanti Ibu tampilkan. Nanti Ahnaf tinggal menjelaskan ya. Tinggal menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahnaf, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memberitahukan hasil nilai Y dan X yang telah saya kerjakan. Jadi 4X dan 40 derajat ini berseberangan. Jadi 4X sama dengan 40 derajat. Kemudian iya. Ya. Kemudian Dapat X berapa? dapat X-nya 20 derajat. Seperti biasa ya, kita menggunakan aljabar. Ya, agar lebih mudah menggunakan aljabar. Kemudian Berarti besar sudut ininya berapa nih kalau 4x? besar sudutnya 20 derajat. Ya, x-nya 20, berarti 4x 4 dikali 20 adalah 40 80 80 ya, berarti udah 80. Terus kita cari y-nya gimana? Ada apa? Y-nya Y-nya. Jadi 80 derajat ini ditambah dengan 55. Oke, tadi sebelum kita tutup, Ibu pengen kita melakukan refleksi terlebih dahulu ya.
Oke, teman-teman di sini pada bawa gadget atau handphone? Ada akses internetnya? Oke, kita sekarang Mentimeter dulu ya. Ibu mau ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab terkait pembelajaran hari ini. Adik, oke, adik. Silakan dilihat di screen-nya. Dibuka websitenya menti.com. Mari kita mulai sesi refleksi kali ini ya, dengan teman-teman menjawab beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan. Oke, jawab sesuai apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan ya terhadap pembelajaran. Oke, pertanyaan pertama, apa kendala yang Anda temukan dalam pembelajaran hari ini? Oke, silakan dijawab berdasarkan apa yang kalian pikir menjadi kendala pembelajaran hari ini. Oke, ada yang jawab haus. Oke, mungkin karena sekarang lagi bulan puasa ya, tapi harusnya jangan menjadi kendala, tetap harus semangat. Oke. Nanti ada 3 pertanyaan ya, habis ini ada 2 lagi. Jadi ini jawab semuanya. Oke. Ada yang jawab panas. Oke, mungkin agak panas hari ini, tapi tetap harus semangat ya. Yang ngantuk-ngantuk nanti habis ini langsung cuci muka ya. Oh, kendalanya ya, iya. Gak apa-apa. Kendala itu wajar dalam pembelajaran ya. Kalau pusing atau ngantuk atau haus, yang penting nanti pembelajaran harus diusahakan semaksimal mungkin. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, udah 32 jawabannya. Pertanyaan kedua, apa langkah yang Anda lakukan untuk mengatasi kendala yang Anda temukan tadi? Jadi yang ngantuk berarti sepanjang pelajaran ngantuk atau apa? Melakukan apa supaya mengatasi kendala tadi? Silahkan dijawab. Ya, langsung di enter, langsung jawab. Oke, ambil ya. Oke, ada yang jawabnya mendiskusikan dengan temannya, bagus sekali. Ya, kalau ada kendala langsung tanya teman, langsung cari rumusnya di buku, dari sumber lain ya. Boleh banget. Oke, sampai 30 kita lanjut ya. Oke, next satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran hari? Oke, pengen nih perasaannya gimana? Apakah takut, senang, sedih, atau sedih? Oke, kita lihat jawaban teman-teman berdua. Happy, alhamdulillah. Ada yang happy. Ada yang biasa saja. Ada yang senang dan sangat seru. Oke, baik. Udah 30 teman-teman yang menjawab ya dari sesi refleksi kali ini. Bagaimana perasaannya? Oke, ya udah kita langsung lanjutin aja ya. Kita langsung mau tutup, tapi satu lagi sebelum tutup, pengen dengar salah satu siswa dari kelas 7A untuk menyampaikan apa? Conclusion, kesimpulannya apa sih yang tadi kalian dapat dari pembelajaran hari ini di depan? Siapa yang mau coba? Oke, anak silakan. Anak udah berdiri
Jawabannya mohon tenang ya. Baiklah teman-teman, kehadiran saya di sini ingin menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari hari ini dengan guru kita itu Bu Feby. Saya ingin berterima kasih pada Bu Feby karena telah memberikan suatu ajaran kita tentang yang namanya bab transversal 2 garis. Terima kasih Bu Feby. Dan saya sangat senang dengan ini, saya jadi lebih mengerti dan menambah wawasan saya dengan mengetahui hubungan antar sudut yang lain itu seperti sudut-sudut luar, sudut-sudut dalam, sudut berpihak dan berseberangan. Kemudian saya bisa mengetahui betapa pentingnya pembelajaran ini untuk dalam berjalan garis seperti IPA itu fisika. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Ana. Kita kasih dulu dulu. Lanjut lagi penutupannya ya berupa kesimpulan dari Ana. Oke. Untuk hari ini tadi sudah kita cukupkan untuk transversal 2 garisnya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita lanjut materi sudutnya ya. Bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau hari ini fokus ke sudut, nanti kita akan fokus ke satunya lagi yaitu tentang garis. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan sekali lagi Ibu Maya?